sholat berjamaahnya rajin tapi ributnya juga rajin gitu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya sama gue, pertanyaannya agak cukup ajaib sih kalau menurut gue, karena gue kan bukan ahli agama gitu kan. Tapi ada yang nanya gini sama gue, Bang, bid'ah itu apa sih gitu? Karena belakangan ini banyak banget yang ribut membicarakan soal bid'ah itu haram. Ada yang mengatakan boleh, sampai ada yang berkata, kamu belajar di mana, katanya kayak gitu segala macam gitu. Gue sih nggak peduli kepada salah satu di antara mereka gitu, yang benar, yang salah, yang benar, yang salah, yang mana, gue nggak peduli gitu. Cuman menurut gue, kalau bid'ah itu artinya kreativitas, lalu di mana dilarangnya kreativitas itu? Ya mungkin kalau kreativitas kepada sesuatu yang buruk, tentu itu akan dilarang oleh ilahi, karena akan merugikan manusia itu sendiri gitu. Bukan merugikan ilahi gitu, atau merugikan Tuhan. Tuhan tuh nggak akan pernah merasa rugi gitu, maksud gue. Kemudian kalau misalnya bid'ah itu nggak dibolehkan, ya itu tadi ya gitu. Kalau misalnya kepada hal yang buruk gitu kan, kreativitas menghasilkan hal yang buruk. Kalau misalnya bid'ah itu dibolehkan, ya tentu yang mengatakan boleh juga mungkin melihatnya bid'ah itu adalah suatu kreativitas, di mana kreativitas itu bisa membuat seseorang menjadi lebih berguna gitu, atau menciptakan sesuatu yang lebih berguna gitu kan. Nah, gua rasa kalau ngelihat konteksnya kepada soal berguna, bukankah sebaik-baik manusia adalah berguna bagi orang banyak? Jika bid'ah adalah kreativitas ukurannya, maka bid'ah itu boleh jadinya gitu. Dan gua pribadi setuju dengan kalimat boleh itu, setuju dengan bolehnya bid'ah itu gitu. Karena kalau memang bid'ah adalah kreativitas, berarti kreativitas itu, bid'ah itu boleh tidaknya tergantung. Pertama tergantung acuannya. Yang kedua, apa sih namanya itu? Pertama niat ya kan. Dan yang kedua, yang dihasilkannya harus bermanfaat. Maksud gue gitu. Kalau memang dari hasil kreativitas itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, kenapa harus dilarang gitu kan? Dan kenapa tidak boleh? Tentu saja boleh-boleh aja kalau menurut gue gitu. Karena kembali ke kalimat tadi yang gue bilang, bahwa sebaik-baik manusia adalah berguna bagi orang banyak gitu kan. Jadi bid'ah itu menurut gue boleh gitu. Kalau memang artinya bid'ah itu adalah kreativitas kayak gitu. Terus kemudian ada yang bertanya juga, Bang, kenapa sih orang ribut? Ada yang bilang tahlil boleh apa enggak? Gue sendiri mengatakan boleh. Yang nggak boleh itu bukan tahlilnya, tapi orang yang nggak punya cukup kemampuan, yang nggak memiliki kemampuan yang cukup secara finansial, nggak usah maksain diri lah untuk mengadakan tahlil gitu. Karena ya mengadakan tahlil itu kan nggak boleh nggak boleh sampai harus pinjam sana sini, terus kemudian ngerepotin orang lain gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi harus yang mampu. Kalau yang nggak mampu misalnya gimana, tapi mereka juga ingin mengirimkan doa-doa kepada yang meninggal, disinilah perlunya berjamaah. Jadi kita tuh jangan cuma di dalam sholat 5 waktu rajin berjamaah tapi implementasinya nggak ada. Cobalah implementasikan. Kalau misalnya kita di dalam sholat berjamaah itu kompak, dalam kehidupan pun harus kompak. Cobalah yang punya kemampuan tuh bantu si orang yang nggak mampu itu untuk mengadakan tahlil, dan untuk hidangan-hidangan yang diperlukan di tahlil itu dibantu gitu.
Karena setiap orang bakal meninggal, dan setiap yang meninggal mungkin berharap dapat doa-doa dari yang masih hidup. Jadi nanti muter gitu, kayak gitu. Yang ini dibantu yang ini. Maksud gua, kalau si A itu orang yang nggak mampu, kemudian dibantu sama si B untuk dapat menyelenggarakan tahlil, acuannya tentu adalah Allah ya. Gua nggak akan pernah lupa mengatakan bahwa acuannya adalah harus selalu Tuhan. Tuhan itu maha baik, atau mungkin bahasa lebih lenturnya, acuannya adalah kebaikan. Jadi kalau misalnya si A mau mengadakan tahlil nggak punya kemampuan, dibantulah sama masyarakat sekitar. Kalau memang tradisinya harus selalu menyediakan berbagai macam makanan atau beberapa macam makanan gitu kan. Kemudian misalnya nanti ada lagi yang meninggal yang lain. Nah si A ini yang nggak punya kemampuan, dia membantu tenaga gitu. Jadi ada kerjasama, ada berjamaah. Jadi berjamaah dalam sholat, kenapa sangat disarankan itu? Tujuannya agar kita tuh senantiasa mengetahui satu sama lain, saling kenal lebih baik lagi, saling mengisi kekosongan, saling membantu. Jadi jangan cuman sholat berjamaahnya rajin, tapi ributnya juga rajin gitu. Terus berjamaahnya rajin, tapi implementasinya nggak ada gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi mungkin kenapa sih begitu luar biasa dan begitu disarankan, dan sampai ada yang mengatakan mendapatkan kebaikannya sampai 27 derajat berjamaah di dalam salat. Ya karena mungkin 27 derajat yang dimaksud itu adalah ada 27 pintu kebaikan yang dibukakan oleh Allah. Tetapi kendati itu sudah dibukakan oleh Allah, kalau kita tidak menyadarinya dan tidak berpikir baik-baik, mungkin kita tidak akan tahu gitu di mana letak kebaikan itu. Kalau menurut gua ya letak kebaikannya itu ya mengimplementasikan gitu. Ya mengimplementasikan gitu. Contoh kecil begini, karena kita sering bertemu di dalam sholat berjamaah bersama tetangga dan kawan-kawan yang lainnya, maka di situ juga ada kesempatan untuk berbicara. Misalnya si A memiliki pekerjaan dan pekerjaannya nggak bisa dia pegang sendiri gitu. Dia bisa berikan pekerjaan itu ke si B atau ke si C, dan dia bisa membicarakan itu di waktu setelah bubaran sholat gitu kan. Bahkan di dalam sholat itu sendiri kan, kalau misalnya ada soft itu yang kosong, itu di situ tuh sebenarnya secara kehidupan nyatanya, kalau ada tetanggamu yang kosong, tidak punya pekerjaan, sedangkan dia butuh, gitu kan, kita akan berkata silahkan diisi. Nah jadi di dalam kehidupan pun begitu. Kalau sholat ketika ada saf, kemudian ada ruang yang kosong, kita nyuruh orang ngisi ruang kosong itu, artinya kita juga di dalam pekerjaan itu ada pekerjaan yang kosong oleh pegawai, maka silahkan isi itu, gitu maksudnya. Nah, implementasi ini sangat penting gitu. Jadi jangan cuman kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia-manusia yang kompak, yang berjamaah, yang bersosialisasi sangat baik gitu. Tapi faktanya nggak ada di dalam kehidupan nyata gitu. Jadi maksud gua, segala sesuatu itu lebih penting implementasinya gitu. Dan implementasi itu hanya bisa dilaksanakan dengan baik oleh orang yang menjalani perbuatan-perbuatan baik, juga serta menjalani ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya sholat. Sholat itu panglima. Benar panglima kalau menurutku. Kenapa kok panglima? Ya tentu saja gitu. Karena setelah gue pikir bolak-balik, sholat itu merangkum seluruh apa itu namanya, rukun Islam gitu. Coba aja dipikir. Jadi wajar kalau dia panglima di dalam kehidupan. Mungkin bisa dibilang juga SOP untuk kita menjalani kehidupan gitu.
Jadi sangat penting, sangat butuh kita itu yang namanya sholat, dan juga sangat penting sekali untuk mengimplementasikan sholat itu. Jadi jangan cuma sholatnya rajin, berjamaahnya rajin, tapi implementasinya nggak ada sama sekali. Gitu. Kemudian, menurut gua, orang yang berhasil atau orang yang tidak meninggalkan sholat itu minimal satu waktu saja, yaitu orang yang ketika dia melaksanakan sholat subuh misal, itu dari subuh sampai zuhur, orang itu benar-benar menjalankan perilaku atau kehidupannya itu sesuai seperti apa yang dia akui di hadapan Allah gitu kan. Nah jadi sampai zuhur itu tiba, dia kemudian sholat zuhur gitu kan. Nah orang itu adalah orang yang tidak meninggalkan sholat subuh. Kalau Anda atau kalian atau kita semua hanya melaksanakan sholat subuh, tetapi setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh, dari subuh sampai zuhur kita tidak bisa menjalani kehidupan seperti apa yang kita akui di hadapan Ilahi, di hadapan Allah, berarti kita gagal menunaikan sholat subuh. Nah kalau misalnya dari awal gue bicara soal bid'ah gitu kan. Dengan bid'ah, kalau memang bid'ah kreativitas, maka dengan bid'ah kita bisa mencari ridho Tuhan. Itu satu. Kemudian ke tahlil juga gitu kan. Apa tahlil juga bid'ah gitu? Menurut gue sih enggak ya. Menurut gue sih biar bid'ah sih maksudnya, tetapi bid'ah yang baik gitu. Dan di situ juga akhirnya dengan adanya tahlil itu kita tertantang untuk berjamaah gitu. Kemudian sampailah gue akhirnya menjelaskan juga tentang sholat gitu kan. Nah kalau misalnya penjelasannya ini nggak nyambung, ya maaf karena gue dari awal udah bilang gue bukan ahli agama gitu kan. Mungkin bisa dibilang gue ini lebih ahlinya ngerocos nggak jelas gitu. Ya terserahlah penilaian seperti apa. Oh iya, ada satu hal juga yang ingin gue sampaikan. Kenapa sih kok berisik banget gitu, ada suara motor yang lewat, ada suara orang lain yang ngobrol gitu kan. Karena ini gue ngambil videonya siang hari, gue juga duduk di depan rumah jual santuy gitu. Ada juga tetangga lagi ngebangun rumah, jadi kedak-keduk segala macam. Ya yang penting kalau suaranya jelas, ya alhamdulillah gitu, dan bisa didengar. Kayak gitu. Jadi mungkin penyampaian gue seperti itu tentang bid'ah, kemudian tentang tahlil juga. Intinya kalau kita mau berpikir dengan baik, dengan di dalam hati terus kita mendekatkan diri kepada Ilahi, dan kita terus berpikir tentang segala sesuatu itu, tentu tujuannya untuk menemukan jalan-jalan menuju, bukan jalan-jalan ya, acuannya untuk menemukan ridho Ilahi gitu. Silahkan berpendapat, buat teman-teman semua berbeda pendapat, berargumentasi dan lain sebagainya, tapi janganlah ribut, janganlah merasa diri paling benar, karena implementasi dari sholat itu sendiri begitu, mengangkat tangan kepada Allah bahwa kita itu menyerah hanya kepada Allah, tapi tidak kepada keadaan, nasib dan lain sebagainya gitu. Kemudian apa itu tadi, di dalam sholat itu juga kita mengakui kepada Allah bahwa kita akan menjalankan kehidupan ini sesuai SOP gitu. Kita tahu bahwa sebagai manusia itu memiliki batas kemampuan. Cuman batas kemampuan itu jangan kita salah artikan juga, jangan kita juga salah arah gitu. Karena kalau menurut gua, kalau kita tidak memiliki kalau kita tidak salah arah, kalau kita tidak salah menempatkan definisi dari batas kemampuan itu, kita akan menjadi orang yang bahkan mungkin tubuhnya akan mati suatu saat nanti. Tapi cahaya penerangan dari setiap kebaikan-kebaikan yang disampaikan itu akan tetap hidup di hati setiap orang yang menerima kebaikan itu. Intinya jangan ribut lah. Kalau berbeda pendapat itu, perbedaan adalah rahmat. Nikmati berjamaah, bekerja sama gitu. Kalau menurut gua, kompak bersatu tanpa pandang bulu,
Bahkan Rasul mencontohkan berbeda keyakinan saja mereka tetap kompak bekerja sama. Di dalam membangun peradaban Rasulullah SAW juga kompak bekerja sama, gak berselisih itu dengan yang lain. Kalaupun ada perselisihan lain ya kita tentu harus tahu dulu konteksnya, harus tahu dulu peristiwanya, supaya tidak tidak terlalu buruk gitu di dalam menginterpretasikannya gitu ya. Menginterpretasi apa sih namanya itu? Itulah. Nah, pesan gue intinya gini lah, buat seluruh anak bangsa, kita mungkin berbeda pikiran, kita mungkin berbeda pendapat tentang apapun itu, kita mungkin berbeda pilihan, kita juga berbeda keyakinan, tetapi dari berbagai perbedaan itu justru kita harus lebih pandai lagi dalam mewarnai kehidupan. Pernah nggak lu bayangkan jika sebuah lukisan pegunungan, sawah, kemudian petaninya, kemudian ada jalan di situ seperti lukisan ketika kita waktu kecil suka belajar melukis gitu ya, ada rumah atau gubuk, tapi warnanya hitam semua gitu, blank aja gitu hitam. Menurut lu indah apa enggak sih? Menurut kalian pasti enggak indah kan? Sama di dalam kehidupan juga, Tuhan yang telah menentukan segala sesuatu ini menurut keyakinan gue. Jadi perbedaan itu pun sengaja Tuhan ciptakan agar berlaku satu ayat di mana kita tuh diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar saling kenal mengenal. Berarti perbedaan itu agar menyatu. Dengan adanya perbedaan supaya kita itu bisa bersatu, bisa kompak di dalam membangun nilai-nilai kebaikan gitu. Khususnya generasi muslim gitu kan ya. Gue punya pesan penting gitu. Kalau memang kamu yang muslim itu ahli di bidang matematika, maka geluti bidang itu. Karena matematika juga ilmu dasar dari agama. Bukankah hidup ini soal perhitungan antara perbuatan baik dan buruk? Setiap hari bukankah kita harus menghitung, ya Allah, wahai diriku ibaratnya. Atau ya Allah, berikan keterangan kepadaku supaya aku mengetahui sudah seberapa banyak keburukan hari ini yang kulakukan dan kebaikan yang kulakukan. Gitu kan. Kalau bicara banyak berarti jumlah berarti matematika begitu. Ada teman yang ahli di bidang biologi, geluti bidang itu supaya kita juga dapat menemukan bukti-bukti baru dari kebenaran ayat Allah. Allah sendiri yang mengatakan bahwa jika kalian tuliskan seluruh ayat-ayatku, maka lautan dan ditambah lagi dengan 7 lautan dan seluruh tumbuh-tumbuhan dijadikan rantingnya itu nggak akan cukup. Jadi mungkin dengan ilmu biologi itu kita bisa dapat menemukan kebenaran dari ayat itu. Yang ahli di bidang fisika juga geluti itu. Intinya ciptakan segala sesuatu yang baru yang bisa berguna bagi orang banyak. Mungkin di segmen kapan-kapan akan gue berikan salah satu contoh manfaat dari berbagai ilmu pengetahuan gitu. Gue juga sebenarnya bukan orang yang ahli di dalam menganalisa sesuatu, tetapi gue adalah orang yang senang berpikir dan senang menemukan sisi positif dari suatu peristiwa, perdebatan, ayat, dalil, dan lain sebagainya. Buat gue sendiri, kayak contohnya misalnya ayat Allah, terus hadis Rasulullah, itu adalah acuan utama dari setiap tindak tanduk diri gue gitu. Kalau misalnya gue ngelakuin ini, arahnya akan kemana? Kalau memang ada ayat di situ yang harus gue gali informasinya, ya gue akan gali itu. Karena buat gue setiap pengetahuan, setiap sesuatu yang baru yang gue ketahui itu adalah ilmu, dan tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat gitu. Semua ilmu bermanfaat menurut gue, dan semua ilmu
milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi buat teman muslim yang punya keahlian apapun itu, geluti keahlian itu, tekunkan, tekadkan diri.